نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العليم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الولي المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أصحاب المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد في هذه الفرصة الغالية نحن سنستمر دراستنا في هذه المادة الشريفة مادة علم الصرف وبخاصة في هذه الليلة نحن سنناقش حول الفصل الرابع وفي هذا الفصل نحن سنبحث في الاسم بالنظر إلى عدده. Baik. Sudah dibuka ya halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-faslu ar-rabi, fasal keempat. Ini masih seputar isim ya, belum ke jenis kata yang lainnya. Masih ke pembagian isim, masih fokus ke pembagian isim. Nah, di sini ada pembagian isim yang baru, yaitu al-ismu bin nadhari ila adadihi. Al-ismu isim bin nadhari ila dilihat dari adadihi, bilangannya, jumlahnya. Yanqasimul ismu, isim dibagi bin nadhari ila adadihi, berdasarkan bilangannya, ila menjadi mufradin, pertama isim mufrad, wa muthannan, kedua isim muthannan, wa jam'in, dan yang ketiga jama'. Berdasarkan bilangannya isim ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan isim mufrad, yang kedua ada yang disebut dengan isim muthanna, yang ketiga ada yang disebut dengan jama'. Ya, ini berdasarkan adad, bilangan. Fal nabda minal awal, kita mulai dari yang pertama, al ismul mufradu. Pertama ada isim mufrad. Al ismul mufradu, isim mufrad, huwa, yaitu ma, isim, dalla, yang menunjukkan, ala wahidin, makna satu, untuk laki-laki atau untuk mudzakkar, au wahidatin, atau satu untuk muannas. Nah, itu isim mufrad ya, isim yang menunjukkan bilangan satu, menunjukkan makna satu, bilangan satu, baik satunya untuk mudzakkar ataupun untuk muannas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mithlu aliyin. Yang pertama lafad aliyun. Nah, lafad aliyun itu menunjukkan mufrad. Aliyun apa artinya? Ya, seorang laki-laki kan bernama Ali. Ya, seorang laki-laki bernama Ali. Karena dia menunjukkan satu, berarti dia isim mufrad. Nah, ini aliyun itu berarti isim mufrad yang apa? Dalla ala wahidin ya, bukan wahidatin. Kemudian ada gulamin. Nah, kedua lafad gulamun. Nah, lafad gulamun artinya apa? Pemuda, atau ada juga yang menerjemahkan pesuruh ya, pelayan. Pelayannya pelayan laki-laki. Seorang pelayan laki-laki, gulamun. Kemudian ada hisonin. Nah, contoh ketiga yaitu ada hisonun, lafad hisonun. Nah, hisonun itu seekor kuda. Ini masih dalla ala wahidin. Nah, kemudian dua contoh terakhir itu dalla ala wahidatin, fatatin. Nah, lafad fatatun. Nah, lafad fatatun itu artinya seorang pemudi. Nah, seorang pemudi itu yang menunjukkan kepada satu perempuan ya, wahidatin, satu muannas. Kemudian maidatin. Nah, maidatin, apa arti maidah? Hidangan. Betul, ada yang menerjemahkan hidangan, itu boleh, ada di kamusnya. Ada juga yang menerjemahkan meja makan. Itu boleh-boleh saja, ada di kamus dua-duanya ya. Mau antum menerjemahkan meja makan atau hidangannya itu ya. Tapi itu menunjukkan satu kan ya. Nah, itu dia isim mufrad. Nah, cara termudah kita mencari isim mufrad itu seperti apa? Kan kalau kalau musanna itu ada kiasnya atau ada polanya. Jamak pun mudzakkar salim, kemudian muannas salim itu ada polanya. Nah, untuk isim mufrad cara termudah untuk mencarinya gimana? Ada yang tahu gak? Cara termudah mencari isim mufrad. Ya, lihat di kamus. Cara termudah ya. Iya betul. Cara termudah untuk mencari isim mufrad itu lihat di Kenapa? Karena kamus itu kebanyakannya bahkan hampir semuanya itu disusun dari
mufradnya. Ketika antum mencari kosakata misalnya meja, pasti yang muncul nanti bahasa Arabnya itu bentuk mufradnya. Enggak ujug-ujug ke bentuk musanna atau jamak, tidak. Gitu ya. Jadi cara termudah untuk mencari isim mufrad itu ya lihat di kamus. Karena kebanyakan kamus bahkan hampir seluruhnya itu disusun dari mufradnya. Jadi selain disusun dari abjad kan kebanyakan ya disusun dari abjad, kemudian disusunnya juga dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Seperti itu ya. Itu cara termudahnya. Baik. Kemudian yang kedua ada al-ismul mutsanna. Isim mutsanna. Nah, di sini ada beberapa poin ya, ada 4 poin yang membahas isim mutsanna. Kita mulai dari poin pertama, saugul ismil mutsanna. Saugu bentuk al-ismil mutsanna, isim mutsanna, bentuk isim mutsanna. Al-ismul mutsanna, isim mutsanna huwa yaitu ma isim dalla yang menunjukkan ala tsnaini pada 2 muzakkar awis nataini atau 2 muannas. Kalau tadi 1, kalau sekarang 2. Wadzalika hal tersebut biziyadati dengan cara menambahkan alifin, alif wa nunin dan nun ilal ismil mufradi pada isim mufradnya fi halatir raf'i dalam keadaan rafa wa ya'in wa nunin dan ditambahi iya dan nun wa ya'in wa nunin dan ditambahi iya dan nun fi halatain nasbi pada 2 keadaan an-nasbi nasab, yang pertama nasab, wal jarri, yang kedua jar. Taib. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Nah, isim musanna itu tadi isim yang menunjukkan kepada 2, mau 2-nya muzakkar ataupun 2-nya muannas. Nah, kemudian caranya ini dikasih tahu, cara kita untuk membentuk isim musanna itu tinggal menambahkan alif nun pada isim mufradnya. Nah, tadi kan cara menemukan isim mufradnya sudah tahu tuh, tinggal lihat di kamus. Nah, cara membuat musannanya tinggal ditambahi saja dengan alif dan nun dari bentuk isim mufradnya. Gitu ya. Contohnya misalnya misbahun itu 1 lampu. Nah, ketika kita ingin membuat musanna dari lafaz misbahun tinggal ditambahi alif dan nun saja. Jadi misbahani. Nah, ditambahi alif dan nun ketika dalam keadaan rofa. Ditambahi alif dan nun berarti menjadi misbahani. Misbahun 1 lampu, misbahani 2 lampu. Nah, misbahani ditambahi alif dan nun, dia dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab ataupun jar ditambahinya bukan alif dan nun tapi iya dan nun. Nah, misbahun menjadi misbahaini. Itu dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar. Kenapa tidak ada dalam keadaan jazm? Karena isim tidak ada jazm. Itu aja, karena isim tidak ada jazm, hanya ada 3 i'rab itu rafa, nasab atau jar. Nah, gitu ya. Atau kalau antum mau tahu step by step yang lebih rinci, yang pertama isim mufradnya itu huruf akhirnya dikasih dulu harokat fathah. Gitu ya, cara yang step by stepnya. Jadi sebelum kita ditambahi alif dan nun, kita rubah dulu harokat akhir dari isim mufradnya menjadi fathah. Kan asalnya bisa jadi misbahun, bisa jadi misbahan, bisa jadi misbahin. Betul ya? Tapi kalau kita rubah ke bentuk musanna, si huruf akhir dari isim mufradnya itu harus difathahkan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi misbaha, baru ditambahi alif nun atau iya nun. Berarti menjadi misbahaini atau misbahani. Nah, gitu ya. Itu yang pertama kalau dari isim mufradnya yang dia tidak ada tak marbutoh. Nah, kalau ada tak marbutoh itu beda lagi. Kalau ada tak marbutoh harus dirubah dulu tak marbutohnya menjadi tak maftuhah. Tak marbutoh itu tak yang bulat. Ya, marbutoh itu terikat itu ya bulat ya, seperti itu. Kalau tak maftuhah tak yang
terbuka atau ta yang senyum ya, ta yang senyum. Nah, kita rubah dulu ta marbutohnya menjadi ta maftuhah. Baru setelah kita rubah menjadi ta maftuhah, baru difatahkan. Baru tambahi alif nun atau iya nun. Contohnya sabburatun. Itu kan sabburatun itu ujungnya ta marbutoh. Ketika dimusannakan, ta marbutohnya dirubah dulu menjadi ta maftuhah. Kemudian fatahkan menjadi sabburota. Setelah sabburota tambahi alif nun atau iya nun. Berarti menjadi sabburotani atau sabburotaini. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau dari isim mufradnya sudah ada alif nun, ya tinggal tambahi alif dan nun lagi. Salman, itu sudah ada alif nunnya kan ujungnya? Salman. Ketika dimusannakan, itu ya harus tambah lagi alif dan nun. Jangan sampai Salman itu sudah kita terjemahkan 2 Salman, jangan. Atau Fauzan, jangan. Kalau misalnya mau dibentuk musannakan, ya kita tambahi lagi alif nun atau iya nun. Salmanani atau Salma. Nah ini Fauzanani atau Fauzana. Nah ini, paham ya? Nah itu kalau kita merubahnya step by step secara rinci, secara rincinya. Kan di sini tidak disebutkan yang merubah huruf akhir dulu menjadi fathah, gak ada kan? Gak ada. Taib. Untuk selanjutnya, wa yuftahu dan difatahkan ma di sini kita khususkan saja langsung ke huruf. Wa yuftahu dan difatahkan ma huruf qabla ya'il mutsanna sebelum ya mutsanna. Fi halatain nasbi wal jarri, dalam 2 keadaan nasab dan jar. Wa takunun nunu, dan nunnya maksuratan dikasrohkan. Fi jami'i halatil i'rabi, fi jami'i pada seluruh halatil i'rabi, keadaan i'rab. Nah, kenapa harus ada catatan seperti ini? Soalnya nanti ada iltibas antara mutsanna, iltibas itu mirip, serupa. Ada iltibas antara mutsanna dalam keadaan nasab atau jar dengan jama' mudzakkar salim yang dalam keadaan nasab atau jar. Yang mana kedua jenis lafaz ini mau itu musanna atau jama' mudzakkar salim, ketika dalam keadaan nasab dan jar itu cirinya dengan apa? Sama-sama dengan iya, sama-sama dengan iya, betul kan? Muslimina dengan muslimaini, sama gak kalau misalnya tidak ada harokatnya? Sama kan, kita tidak bisa membedakan. Nah di sini ada catatan, kalau untuk musanna dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar, itu sebelum iyanya harus difatahkan, gitu ya. Makanya kita menyebutnya muslimaini, misalnya contohnya muslimun ya, ketika dalam keadaan nasab itu muslimaini. Nah sebelum iyanya kan mimnya fathah, muslimaini. Nah, kemudian kalau nunnya mau dalam keadaan rofa, nasab dan jar, itu nunnya kasroh. Nah berbeda dengan jama' mudzakkar salim. Kalau jama' mudzakkar salim sebelum iyanya itu kasroh, sebelum iyanya kasroh, nunnya fathah. Nah seperti itu. Makanya ada catatan itu, yaitu biar tidak iltibas antara musanna dan jama' mudzakkar salim dalam 2 keadaan itu, nasab dan jar. Nah gitu ya. Taib. Nah, di sini contohnya seperti apa? Contohnya hadara al-muhandisani. Hadara al-muhandisani. Hadara telah hadir, al-muhandisani 2 arsitek. Yang menjadi contohnya adalah al-muhandisani. Ini dalam keadaan apa? Rafa, nasab atau jar? Rafa ya, karena menjadi fa'il. Kemudian contoh yang selanjutnya yang kedua ada zurtu daulataini. Zurtu, saya telah mengunjungi, daulataini 2 negara. Zurtu daulataini. Zurtu, saya telah mengunjungi, daulataini 2 negara. Yang menjadi contohnya adalah daulataini. Nah, ini contoh musanna dalam keadaan nasab. Kenapa daulataini nasab? Karena dia menjadi maf'ul bih. Itu ya, maf'ul bih itu harus nasab, mansub ya, daulataini. Nah, ini dia tidak dibaca daulatani, tapi daulataini. Kemudian contoh yang terakhir, ini contoh dalam keadaan jar. Marartu bisayyidataini. Marartu bisayyidataini. Marartu, saya telah melewati atau saya telah berpapasan, bisayyidataini dengan 2 sayyidah. Mana sayyidah? Ada sayyid, ada sayyidah. Itu ada sayyidah tuh. Apa tuh sayyidah? Sayyidah tuh Fatimah apa arti sayyidah? Nyonya ya, nyonya. Nyonya ya, nyonya.
Sayyidah itu nyonya, Sayyidatu Fatimah nyonya nyonya Fatimah. Kalau sayyid itu tuan. Sayyid tuan, kalau sayyidah nyonya. Kalau ibu negara apa bahasa Arabnya? Ummud Daulah. Kita terjemahkan paksa ya secara harfiah. Ibu itu umun, negara itu daulah atau baldah ya, ummu baldah. Nah, itu ada istilah khusus ya dalam bahasa Arab untuk mengistilahkan ibu negara, yaitu as-sayyidah al-ula. As-sayyidah al-ula. As-sayyidah al-ula. Kalau secara harfiah kan as-sayyidah al-ula itu as-sayyidah nyonya, al-ula yang pertama. Tapi kalau dia diterjemahkan ke bahasa kita itu istilah untuk ibu negara. Man as-sayyidah al-ula fi Indonesia. Siapa ibu negara di Indonesia? Siapa? Ya, ibu negara itu ya berarti istrinya presiden kita sekarang. Ya itu ya berarti istri dari Bapak Presiden Jokowi. Itu as-sayyidah al-ula, as-sayyidah al-ula. Gitu ya. Baik. Ya sudah ya, kita lanjut lagi. Insyaallah tabarakallah. Baik. Wa yushtaratu dan disyaratkan fima pada lafad yusanna yang dibuat musanna an yakuna hendaklah mufradan berupa isim mufrad, mu'roban mu'rob, goyro murakkabin dan tidak murakkab. Wa ala dzalika, dengan demikian, fa innal musanna, maka isim musanna sendiri, wal jam'a dan jama' la yusannayani, tidak bisa dibuat musanna lagi. Tidak bisa dibuat musanna. Wa kadzalika, begitupun al mabniya, isim mabni. Ka asma'i syarti, seperti isim syarat, wal istifhami, isim istifham, wa ghairihima dan selain keduanya. Baik. Nah, catatan selanjutnya, syarat untuk membuat musanna itu ya harus dari lafad yang pertama mufrad. Nah, harus mufrad. Makanya kalau yang sudah musanna atau yang lafadnya menunjukkan jamak itu tidak bisa lagi dibuat musanna. Yang sudah musanna ya sudah, karena sudah menunjukkan musanna tidak bisa dibuat musanna lagi. Misalnya tadi misbahani, kita buat lagi musanna menjadi misbahanani. Nah, itu tidak bisa. Kalau yang sudah musanna tidak bisa dibuat lagi musanna. Atau misalnya yang berbentuk jamak, misalnya kitabun 1 buku, kitabani 2 buku, kutubun banyak buku, itu tidak bisa kita rubah menjadi musanna, kutubani. Nanti itu jadi ambigu maknanya. Kutubun itu maknanya banyak, musanna itu artinya 2. Jadi ongkoh banyak tapi cuma 2. Nah itu kan makanya tidak boleh dibuat musanna, kemudian jamak tidak bisa dibuat musanna. Gitu ya. Kemudian dia harus mu'rab. Nah, yang harus mu'rab itu bisa di-i'rab. Mu'rab ya. Kalau yang mabni itu tidak bisa, seperti istifham atau syarat in salah satu isim syarat itu ma ya. Ma. Kemudian enggak bisa jadi ma'ani. Ma'aini, atau misalnya isim istifham. Contohnya seperti apa isim istifham? Hal huruf atau isim? Atau ma juga ada ya yang masuk ke istifham ya, ma misalnya contoh tadi samakan saja ma ya, yang istifham masuk ke istifham. Nah, itu tidak bisa dibuat musanna. Tidak bisa ya, tidak bisa dibuat musanna. Nah, mau itu isim syarat, isim istifham atau isim-isim mabni yang lainnya, itu tidak bisa dibuat musanna. Seperti itu ya. Taib. Nah, itu dia catatan di poin pertama. Kemudian yang kedua ada tasniyatul maksuri. Tasniyatu membuat musanna al maksuri dari isim maksur.
wal mankusi dan isim mankus, wal mamdudi dan isim mamdud. Nah, untuk yang kedua ini cara membuat musanna dari isim maksur, isim mankus dan isim mamdud. Nah, ini kan isim-isim yang unik ya. Isim-isim yang ujungnya itu berupa huruf ilat atau yang ujungnya berupa alif, hamzah ya, berupa hamzah. Nah, itu bagaimana cara membuat musannanya? Nah, di sini ada poin-poinnya. Yang pertama, idza sunniya, ketika dibuat musanna, apa? Al ismul maksuru isim maksur. Gitu ya. Ketika isim maksur dibuat musanna, nudhira, maka dilihat ila alfihi, alifnya. Nudhira, maka dilihat ila alifihi, alifnya. Nah, kalau isim maksur kan ujungnya alif ya, alif maksurah. Ketika kita ingin merubah menjadi musanna, yang dilihat itu alifnya. Seperti apa? Kenapa harus dilihat alifnya? Poin pertama, fa idza kanat salisatan, fa idza kanat, ketika alifnya salisatan berupa huruf ketiga, gitu ya. Ruddat, maka dikembalikan alif tersebut ila asliha, kepada asalnya. Nah, alif maksurah itu kan dia ada asalnya, alifnya itu berasal entah itu dari wawu atau dari iya. Nah, ini kalau isim maksurah, si alifnya itu dia huruf ketiga, urutan huruf ketiga di lafaz isim maksur tersebut, maka harus dikembalikan ke bentuk asalnya, ke huruf asalnya apa? Ai kulibat, yaitu ditukar ila wawin, menjadi wawu, au ila yain, atau menjadi iya, hasba asliha, tergantung asalnya. Nah, tergantung asal dari alif maksurahnya itu dari apa. Kalau dari wawu ya kembali ke wawu, kalau dari iya ya kembali ke iya. Contohnya biar lebih paham. Aso, tongkat. Nah, aso itu dia asal alifnya itu dari wawu. Nah, maka ketika kita ingin merubah musanna, si alifnya rubah dulu, tukar dulu menjadi wawu. Makanya kita tidak langsung asoni, tidak. Karena ini isim maksur, kita rubah alifnya menjadi wawu, menjadi asawani dalam keadaan rofa, atau asawaini dalam keadaan nasab dan jar. Gitu ya, asawaini. Kemudian ada lafaz lain, fatan, fata, al-fata. Nah, kalau al-fata dia asalnya dari huruf iya. Maka ketika dia dirubah menjadi musanna, alifnya kita rubah dulu menjadi iya. Maka menjadi fatayani dalam keadaan rofa, atau fatayaini dalam keadaan nasab dan jar. Fahim ya ini? Insyaallah fahim. Kemudian wa idza kanat alifuhu, dan jika alifnya rabi'atan, huruf keempat, fasoida dan seterusnya, kulibat, maka alifnya ditukar yaan dengan iya. Nah, kalau alif maksurahnya dia berada posisi huruf keempat atau seterusnya 4, 5 dan sebagainya, nah maka dia hanya ada satu opsi, tinggal dirubah ke huruf iya saja. Gitu ya. Jadi antum yang harus tahu asalnya itu tadi yang salisatan. Kalau huruf alifnya itu berupa huruf yang ada di posisi ketiga. Kalau 4 dan seterusnya ya langsung saja tukarkan ke iya. Alifnya tukarkan ke iya. Contohnya seperti apa? Mustashfa. Ini mustashfa berapa coba? Posisi keberapa alifnya? Keempat atau keberapa? Hitungnya dari huruf mimnya. Keberapa? Ke-6 kan? Ke-6 mana istashfa, mustashfa. Nah, ini kan lebih dari 4 ke atas kan. Nah, maka dia tinggal rubah saja alifnya ke iya. Berarti menjadi mustashfayani. Mustashfa 1 rumah sakit. Mustashfayani 2 rumah sakit. Nah, itu dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab atau jar, mustashfayaini. Baik. Nah, itu sudah beres kalau isim maksur. Isim maksur. Kemudian yang kedua, ini untuk isim mankus. Wa idza thunniya, ketika dibuat musanna, al mankusu isim mankus. Nah, ketika isim mankus dibuat musanna, ruddat ilaihi, dikembalikan kepada isim mankus tersebut. Apa yang dikembalikan? Ya'uhu, iyanya. Idza kanat, ketika iya tersebut mahdzufatan, dibuang. Nah, kemarin kan kita di bab pertama itu di isim mankus ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat isim mankus membuang iyanya. Betul. Apa keadaan tersebut? Ketika tidak memakai
alif lam. Betul kan? Ketika isim mankus tidak memakai alif lam, dia itu kan harus dibuang iyanya. Terutama dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar atau khofad. Isim mankus dalam keadaan rofa ataupun jar, kemudian tidak memakai alif lam, dia kan harus dibuang iyanya. Nah, ketika dia dimusannakan, kembalikan lagi iyanya. Gitu ya, jangan sampai terus dibuang. Ya, jadi dia kembali lagi, flashback ya, CLBK. Ya, dia kembali lagi ketika dia mau dimusannakan. Nah, ketika dimusannakan. Contohnya di sini muhamin. Nah, muhamin ini kan kalau dia pakai alif lam ada iyanya sebetulnya al muhami. Karena dia tidak memakai alif lam, maka dia muhamin. Muhamin. Ini dalam keadaan rofa atau dalam keadaan jar ya. Nah, ketika dia dimusannakan munculkan lagi iyanya menjadi muhamiyani. Muhamin seorang pengacara, muhamiyani dua orang pengacara. Itu dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar, muhamiyaini. Muhamiyaini. Sudah beres isim mankus, mudah ya. Kemudian yang poin jim ini untuk isim mamdud. Wa idza thunniya, ketika dibuat mutsanna, al mamdudu isim mamdud. Nah, ketika isim mamdud dibuat mutsanna, nuzira, maka dilihat ila hamzatihi, hamzahnya. Nah, kalau isim mamdud ya berarti yang harus dilihat adalah hamzahnya. Fa idza kanat, ketika hamzah tersebut litaknisi, ciri muannas. Kemarin sudah dibahas ya. Ada ada alif mamdudah yang menjadi ciri muannas. Nah, ini dibahas nih. Fa idza kanat, ketika hamzah tersebut litaknisi, merupakan ciri muannas atau untuk muannas, kulibat, maka ditukarkan hamzah tersebut wawan dengan waw. Nah, kalau hamzahnya dia merupakan hamzah yang menunjukkan muannas, nah maka dia harus ditukar menjadi waw. Contohnya khodra'u. Nah, ini kan khodra'u alif ta'nis kan? Alif ta'nis ya. Kemarin sudah sepakat khodra'u. Nah, karena di sini dia alifnya alif ta'nis mamdudah, dia menunjukkan kepada ciri muannas, maka ditukar hamzahnya menjadi waw. Khodro, satu gurun atau satu padang sahara. Dua padang sahara, khodrowani. Khodrowani. Itu dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab dan jar, khodrowaini. Gitu ya, khodrowaini. Itu poin pertama. Wa idza kanat, dan jika hamzahnya asliyatan, berupa huruf asli, bakiyat, maka ditetapkan ala haliha, pada keadaannya. Nah, beda halnya kalau hamzahnya hamzah asliyah, hamzah yang memang sudah dari sananya ada hamzahnya. Gitu ya, bukan ciri muannas, bukan hasil pertukaran dari huruf yang lain. Hamzahnya memang dilihat di kamus sudah ada hamzahnya, hamzah asliyah. Maka ketika dia dibuat musanna, tetap saja hamzahnya tidak berubah. Tidak kita rubah ke huruf yang lain. Contohnya fadhaun. Nah, fadhaun itu ruang terbuka ya. Ruang terbuka, atau dilihat di kamus itu ada juga ruang angkasa. Fadhaun. Makanya pesawat ruang angkasa itu bahasa Arabnya safinatul fadha. Itu ya, safinatul fadha, pesawat ruang angkasa. Nah, al-fadha ya, fadha boleh kita terjemahkan ruang terbuka atau boleh juga ruang angkasa ya. Fadhaun. Satu ruang terbuka, dua ruang terbuka, fadhaani. Tidak dirubah ke huruf apapun hamzahnya. Itu dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab atau jar, fadha'aini. Gitu ya. Kemudian poin selanjutnya, poin terakhir untuk isim mankus, wa idza kanat munqalabatan, wa idza kanat, dan jika hamzahnya munqalabatan, hasil tukar, an ya'in, dari huruf ya, awwawin, atau huruf waw, bakiyat hamzatun, ini opsi pertama, boleh ditetapkan hamzahnya, bakiyat hamzatun, boleh ditetapkan hamzahnya, au kulibat, atau ditukar wawan dengan waw. Nah, berarti ada dua opsi nih, kalau hamzahnya sudah hasil pertukaran dari huruf yang lain. Gitu ya. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya binaun. Nah, lafadz binaun itu kan dia masdar dari bana. Bana yabni binaan. Nah, binaun. Nah, berarti kan hamzah itu hasil tukar dari iya. Binaun ya, asalnya itu binayun, ditukar dengan hamzah menjadi binaun. Nah, kalau hamzah yang seperti itu, kalau hamzahnya hamzah munqalabah, dia opsinya ada dua, boleh ditetapkan hamzahnya, boleh juga ditukar dengan waw.
Berarti kita boleh mengucapkan bina ani atau juga bina wani. Gitu ya, bina wani. Ini dalam keadaan rofa dua-duanya. Kalau dalam keadaan nasab berarti bina aini atau bina waini. Asluha yaun, asal hamzahnya yaun huruf iya, min bana yabni, dari fiil bana yabni. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua ada samaun. Nah, samaun. Ini boleh kita memusannakan dengan lafaz samaani atau samawani. Tetap saja ditukarkannya ke waw ya, ke waw. Mau asal hamzahnya dari iya ataupun dari waw, tetap kalau mau dirubah ke huruf lain ya dia dengan huruf waw, atau yang aman mah ya dengan hamzah saja. Tetapkan saja dengan hamzah kalau mau cari aman gitu ya. Tapi kalaupun mau misalnya dirubah ke huruf lain ya opsinya cuma ada satu, ke huruf waw saja, tidak ada ke huruf ya gitu ya. Sama ani atau sama wani dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab dan jar sama aini atau sama waini. Nah, asluha, asal hamzahnya wawun huruf waw, min sama yasmu, dari fiil sama yasmu. Satu poin lagi ya. Poin ketiga ini ada hadzfu nunil musanna. Hadzfu membuang nunil musanna, nun musanna, idza kana mudhofan, ketika isim musanna tersebut mudhofan, menjadi mudhof. Baik. Tuhzafu nunul musanna, tuhzafu dibuang, nunul musanna, nun musanna. Nah, nun musanna dibuang idza kana, ketika dia menjadi mudhofan mudhof. Contohnya mislu hadara mudarrisa al-lughatil arabiyyati. Hadara mudarrisa al-lughatil arabiyyati. Yang menjadi contohnya adalah mudarrisa. Mudarrisa. Hadara telah hadir, mudarrisa al-lughatil arabiyyati, dua guru bahasa Arab. Nah, asalnya mudarrisani. Asalnya mudarrisani. Tapi karena dia diidofatkan, dia menjadi mudhof, untuk mudhof ilaih kata selanjutnya yaitu lafaz al-lughatil arabiyyah, maka harus dibuang nunnya, litakhfif ya, litakhfif. Makanya menjadi mudarrisa al-lughatil arabiyyah. Nah, hudzifat an-nunu, nunnya dibuang, min mudarrisani, asalnya dari lafaz mudarrisani. Nah, contoh lain. Taqa'u banha. Nah, ini bukan banuha tapi banha. Apa arti banha? Banha itu nama kota ya, nama kota. Banha. Kairo di mana? Nah, berarti Banha itu salah satu kota yang ada di Mesir ya. Taqa'u banha, banha terletak baina madinataini, antara dua kota, al-Qahirati, yang pertama Kairo, wa Tonto dan Tanta. Nah, Banha kota ya, kota Banha terletak antara dua kota, Kairo dan Tanta. Nah, Tonto bahasa Arabnya kita bacanya Tanta ya. Boleh antum cek nanti di Google. Hudzifat an-nunu, nunnya dibuang, min madinataini. Nah, asalnya madinataini. Tapi karena dia diidopatkan dengan al-Qahirah dan Tonto, maka nunnya dibuang. Jadi Madinatai ya, Madinatai al-Qahirah wa Tonto. Kalau antum ngeh, tadi pun ada di penjelasan musanna tadi. Penjelasan musanna yang pertama ya. Yang fi halatain nasbi wal jarri. Ada ya? Fi halatain nasbi wal jarri. Nah, itu pun asalnya fi halataini. Fi halataini, tapi karena dia diidofatkan dengan an-nasbi wal jarri, maka dia dibuang nunnya menjadi fi halatain nasbi wal jarri. Atau ini nih, sering kita mendengar nama Ainaya. Saya pernah atau punya teman barangkali namanya Ainaya. Itu kan contoh musanna yang nunnya dibuang. Ya, asalnya kan Ainani. Ainani, dua mata. Karena dia mudhof, menjadi mudhof atau diidopatkan ke huruf iya, iya-nya iya mutakalim. Ya ya, ya. Itu dibuang nunnya menjadi aina. Ya, jadi bukan menjadi aina ni, bukan, tapi aina ya. Aina ya. Aina ya, aina ya itu dua mata saya. Nah, aina ya ya dua mata saya. Itu ya. Yadani, yadani dua tangan saya. Yada ya. Yada ya.
Yada ya. Nah, itu ya yada ya. Kemudian walidani. Dua orang tua saya. Walidaya. Walidaya itu dalam keadaan rofa. Kalau dalam keadaan nasab dan jar itu kan jadi ada kumpul iya, maka ditasdidkan. Makanya kita bacanya walidaya. Walidaya. Gitu ya. Kenapa dalam doa itu pakai tasdid ya? Karena dia dalam keadaan apa? Rabbighfirli wali walidaya, dalam keadaan jar kan? Wali walidaya. Itu ada kumpul dua iya, makanya ditasdid. Tapi kalau dalam keadaan rofa itu iyanya tidak ditasdid. Walida ya, ada alifnya, tetap ada alifnya. Karena dari walidani nunnya dibuang. Nah gitu ya. Nanti sebetulnya yang dibuang nunnya itu bukan hanya isim tasniyah saja, tapi ada nanti lafaz lain yang juga dibuang nunnya. Nanti di bab atau di fasal selanjutnya, di poin selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Al-alfad al-mulhaqqah wallahu alam. Baik. Nah, itu saja barangkali teman-teman yang bisa kita diskusikan untuk malam ini. Nah, baik. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabati lana fi dinina ya